갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi-materi pelajaran, setiap mata pelajaran, terutama pelajaran olahraga, jangan lupa terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel Bapak di bawah ini untuk memudahkan kalian menerima materi-materi olahraga dalam keadaan kita sekolah daring seperti ini, ya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video materi pembelajaran olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pencak silat. Apa pencak silat itu dan teknik-teknik dasarnya. Yang pertama adalah pencak silat warisan Indonesia. Pencak silat adalah seni bela diri yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu adalah pencak silat. Adapun organisasi pencak silat, Ikatan Pencak Silat Indonesia disingkat IPSI, adalah organisasi nasional Indonesia yang membawai kegiatan pencak silat secara resmi. IPSI adalah organisasi silat Indonesia tertua di dunia yang dibentuk tanggal 18 Mei 1948. Itu adalah organisasi pencak silat di Indonesia. Nah, ini adalah lambang organisasi pencak silat di Indonesia. Kemudian pencak silat. Pencak silat merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan mempelajari gerakan pencak silat itu sendiri. Jadi, pencak silat ini adalah warisan bangsa Indonesia, ya, yang harus dilestarikan. Nah, kemudian kita lanjut ke olahraga pencak silat. Pencak silat merupakan salah satu seni bela diri yang dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Pencak silat sendiri lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia. Olahraga pencak silat di Indonesia dikoordinasi dalam suatu organisasi yaitu IPSI. Dan ini adalah lambang organisasi pencak silat di Indonesia yaitu IPSI. Berikutnya adalah gerakan dasar pencak silat. Gerakan dasar pencak silat yang akan dipelajari terdiri atas 1. Ada kuda-kuda, 2. Gerak langkah, 3. Pukulan, 4. Tangkisan, 5. Tendangan, 6. Elakan, dan 7. Hindaran. Itu akan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda adalah suatu gerakan yang memposisikan kaki dalam keadaan statis. Kuda-kuda lebih meniti beratkan posisi kaki dalam berbagai bentuk dan kemampuan dalam menopang berat badan. Kuda-kuda terbagi menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama, kuda-kuda depan. Bagaimana cara melakukannya? Kuda-kuda depan yaitu sebagai berikut. Yang 1, salah satu kaki ke depan. 2, kaki depan menopang berat badan. Kemudian 3, posisi kedua telapak kaki membentuk sudut 30 derajat. Ini adalah cara melakukan kuda-kuda depan dalam pencak silat. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh bagaimana caranya melakukan kuda-kuda depan dalam pencak silat seperti pada gambar di samping tadi. Berikutnya ada kuda-kuda belakang.
Cara melakukan sebagai berikut. Satu, posisi salah satu kaki di depan, kemudian kaki belakang menopang berat badan, dan telapak kaki depan lurus dan telapak kaki belakang membentuk sudut 60 derajat. Jadi kuda-kuda itu bisa dilihat apabila di mana berat badannya diberikan. Kalau kuda-kuda belakang berarti berat badan ditopang di belakang. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara melakukan kuda-kuda belakang seperti pada gambar di samping ini. Inilah kuda-kuda belakang. Kita ke yang berikutnya adalah kuda-kuda samping. Cara melakukan kuda-kuda samping adalah sebagai berikut. 1. Posisi kedua kaki melebar sejajar dengan bahu. 2. Berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Nah, seperti pada gambar di samping ini. Inilah contoh kuda-kuda samping. Salah satu kaki menekuk. Kita ke berikutnya. Yang keempat adalah kuda-kuda silang. Cara melakukannya sebagai berikut. Posisi salah satu kaki ke depan atau ke belakang. Salah satu kaki menopang berat badan. Kaki yang lebih lain menyentuh dengan ibu jari atau jari kaki. Inilah kuda-kuda silang cara melakukannya. Seperti pada gambar di samping ini. Inilah cara melakukan kuda-kuda silang dalam pencak silat. Selanjutnya kita ke pola langkah. Pola langkah adalah gerakan memindahkan atau mengubah posisi dengan diikuti kewaspadaan yang memiliki tujuan mendekati atau menjauhi dari lawan dengan tujuan akhir melakukan serangan atau pembelaan berdasarkan arahnya. Itu adalah langkah. Adapun beberapa pola langkah yang perlu kamu ketahui diantaranya adalah langkah lurus, langkah zigzag, langkah huruf O, langkah segitiga, langkah segi empat, dan langkah huruf S. Itu adalah pola langkah. Ada 6 bentuk pola langkah yang bisa dipelajari. Seperti pada gambar di samping ini. Inilah bentuk langkah dalam pola langkah. Bisa dilihat lurus, segi empat, U, zigzag, S, dan lainnya. Berikutnya adalah pukulan. Pukulan adalah suatu serangan dengan menggunakan tangan sebagai komponennya dalam pencak silat. Pukulan dapat dilakukan dengan posisi telapak tangan terbuka atau mengepal. Terdapat beberapa jenis pukulan yang bisa digunakan, di antaranya ada pukulan depan, pukulan bandul, kemudian pukulan melingkar, dan pukulan samping. Jadi kita akan bahas satu persatu di antara keempat jenis pukulan tersebut. Nah, ini adalah pukulan lurus. Cara melakukan pukulan lurus. Bisa dilihat tangan didorong ke depan. Kemudian ada pukulan bandul, di mana gerakannya dari bawah ke atas. Ini adalah bentuk pukulan bandul. Kemudian ada pukulan samping, seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya ini adalah pukulan samping. Bisa dilihat karena tangannya ke samping. Selanjutnya kita ke tangkisan. Tangkisan adalah suatu gerak pembelaan untuk menggagalkan atau menaikkan serangan lawan yang menggunakan tangan, kaki, atau tubuh. Tujuan dari tangkisan ini adalah untuk mengalihkan serangan dari lintasan dan membentuk menahan serangan jika terpaksa. Ada beberapa jenis tangkisan, di antaranya ada tangkisan luar dengan satu tangan dan tangkisan atas dengan satu tangan, kemudian tangkisan bawah dengan satu tangan. Tangkisan itu terdiri dari 3, dan ini adalah tangkisan luar.
Ya, kemudian ada tangkisan atas dengan menggunakan satu tangan, kemudian ada tangkisan bawah. Itulah contoh-contoh tangkisan tadi. Selanjutnya kita ke tendangan. Tendangan merupakan gerakan serangan yang digunakan untuk jarak jangkauan jauh dan sedang dengan menggunakan tungkai sebagai komponennya, penyerangnya. Adapun beberapa gerak tendangan diantaranya tendangan depan, tendangan T, tendangan samping, tendangan belakang, dan tendangan sabit, tendangan lurus, dan tendangan jejar. Itu ada 7 jenis tendangan dalam pencak silat. Nah, ini adalah tendangan lurus. Jadi kaki didorong lurus ke depan. Kemudian ini tendangan T berbentuk huruf T. Kemudian ada tendangan samping seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ada tendangan belakang di mana kaki didorong ke belakang. Kemudian kita ke tendangan sabit seperti ini. Kemudian ada lagi adalah tendangan lurus. Itulah jenis-jenis tendangan. Nah, ini tendangan jejak didorong ke depan dengan kekuatan. Kita ke selanjutnya adalah elakan. Elakan dilakukan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan. Arah elakan dilakukan sesuai dengan arah 4 penjuru mata angin. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Elakan hadap. Elakan hadap yaitu gerakan mengelak dengan memindahkan kaki belakang sehingga badan menghadap lawan. Itu adalah elakan. Dan ini adalah contoh gerakan elakan hadap. Bisa diperhatikan. Kita lanjut ke berikutnya adalah elakan angkat kaki. Elakan angkat kaki yaitu dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki kiri dari sasaran penyerangan. Jadi kaki diangkat salah satu. Itu adalah elakan angkat kaki. Seperti pada gambar di samping ini, dia gerakan elakan angkat kaki. Kaki akan diangkat. Berikutnya yang ketiga elakan kaki silang. Elakan kaki silang yaitu dilakukan dengan menyilangkan kaki ke samping atau serong. Namanya dikenal dengan elakan kaki silang. Seperti pada gambar di samping ini, bisa diperhatikan cara melakukan elakan kaki silang. Berikutnya kita ke hindaran. Hindaran adalah suatu usaha pembelaan dengan cara menghindarkan anggota badan yang menjadi sasaran serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Ada beberapa bentuk hindaran yang dapat dilakukan. Ya, hindaran ini banyak jenisnya. Yang pertama adalah hindaran hadap. Hindaran hadap yaitu menghindar dengan menghindarkan kaki sehingga posisi tubuh menghindar lawan. Hindaran hadap dilakukan untuk memperkecil jarak tubuh dengan lawan. Dalam hindaran hadap seperti pada gambar di samping ini. Inilah hindaran hadap. Kemudian ada hindaran sisi. Hindaran sisi yaitu menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menyamping lawan. Itu adalah hindaran sisi. Seperti pada gambar di samping ini. Inilah cara melakukan hindaran sisi. Selanjutnya adalah hindaran angkat kaki.
Hindaran angkat kaki yaitu menghindar dengan cara mengangkat kaki. Ya, hindaran kaki itu menghindar dengan cara mengangkat kaki seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah hindaran mengangkat kaki. Selanjutnya ada hindaran kaki silang. Hindaran kaki silang yaitu menghindar dengan memindahkan kaki secara menyilang. Ini adalah hindaran kaki silang. Bisa diperhatikan dan dilihat pada gambar di samping ini. Inilah cara melakukan hindaran kaki silang. Berikutnya ada hindaran condong. Hindaran condong yaitu gerak menghindar yang dilakukan dengan cara mencondongkan kepala dan juga badan. Itu adalah hindaran condong. Seperti pada gambar di samping ini. Inilah cara menghindar condong. Bisa ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Ya, itu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam materi pencaksilat. Jangan lupa selalu semangat belajar di rumah. Dan nanti akan ada soal-soal yang kalian kerjakan dalam materi pencaksilat ini. Kerjakan dengan teliti dan jawaban tetap kalian cari di dalam slide video Bapak ini. Soal pencaksilat. Jurus tunggal dalam pencaksilat memiliki variasi gerakan dasar sebanyak titik-titik macam. 2. Sebutkan macam-macam langkah berdasarkan arahnya. 3. Suatu gerak pembelaan dan menggagalkan atau menahan serangan lawan yang menggunakan tangan, kaki atau tubuh disebut. 4. Tuliskan sejarah singkat pencaksilat. 5. Apa nama induk organisasi pencaksilat di Indonesia? Sebutkan kepanjangannya. Itulah yang bisa disampaikan dan dipelajari. Kerjakan 5 soal ini dengan teliti. Oke? Bila terjadi apa-apa, silakan cari jawabannya di dalam dan jangan lupa selalu semangat belajar walaupun belajar di rumah. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya nanti kita tambah lagi. Assalamualaikum.